Salah satu ciri dari servant leadership adalah empowering and developing others. Nah, kita akan bertanya kepada Pendeta Nathanael Setiadi, apa yang dimaksud dengan empowering and developing others, utamanya dikaitkan dengan kita sebagai BPK Penabur, lembaga pendidikan Kristen ini. Sobat penabur, kalau kita bicara soal empowering and developing others, maka ini merupakan salah satu pilar yang penting dalam kita menghayati servant leadership. Empowering berarti kita berusaha untuk memberdayakan orang lain dalam tugas pekerjaannya, serta developing others berarti kita coba mengembangkan potensi-potensi bakat-bakat yang ada dalam kehidupan mereka. Nah, prinsip-prinsip itu sebenarnya sudah muncul juga dalam kisah-kisah Alkitab. Kita coba lebih dulu melihat bagian awal Alkitab Perjanjian Lama. Bagaimana Musa ketika memimpin Israel di padang gurun melayani sebagai hakim, seorang diri bagi banyak orang-orang Israel. Dan akhirnya apa? Yang terjadi adalah dia mengalami burnout, kelelahan. Karena orang yang datang itu mengisahkan banyak cerita, entah persoalan keluarga, entah konflik dengan tetangga, dan sebagainya. Alhasil, mertua Musa kemudian menyampaikan sebuah masukan, usulan. Apakah kamu mau terus begini, menghakimi bangsa Israel seorang diri? Lalu kemudian mertua Musa memberikan masukan, mungkin nggak kalian diberdayakan atau Musa memilih ya beberapa orang dari setiap suku untuk menjadi semacam ya asisten bagi Musa menghakimi bangsa Israel yang sangat besar. Dan akhirnya memang Musa memilih 70 tua-tua untuk menolong Musa melayani bangsa Israel dalam persoalan sosial, hukum, dan sebagainya. Itu contoh bagaimana ada empowering and developing others dalam kisah di Perjanjian Lama. Nah, begitu juga dengan Perjanjian Baru, Yesus ketika dia memilih 12 murid dari berbagai macam latar belakang, ini pun juga dalam kerangka empowering, memberdayakan para murid yang notabene tidak berpendidikan tinggi, sebagian besar adalah nelayan, ada juga pemungut cukai. Tapi ketika mereka terus bersama-sama Yesus, mereka belajar bagaimana memberitakan Injil, bagaimana melayani orang lain itu harus mereka lakukan. Bahkan beberapa kali Yesus juga mengutus 12 murid untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan. Dan yang menarik adalah Yesus ternyata tidak sekedar mengutus, tapi juga dia memperlengkapi dengan kuasa untuk menyembuhkan, mengusir roh-roh jahat, dan sebagainya. Nah, Yesus ternyata bukan hanya punya 12 murid ini, tapi juga Yesus mengembangkan murid-murid yang lain. Sehingga dalam Injil itu dikisahkan bukan hanya 12 murid, tapi juga ada kelompok 70 murid. 70 murid ini pun juga adalah orang-orang yang dikembangkan, diberdayakan oleh Yesus. Dalam sebuah cerita, Yesus mengutus 70 murid berdua-berdua ke kota-kota, ke desa-desa, dalam rangka memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan seterusnya. Kita bisa bayangkan kalau Yesus seorang diri dengan 12 murid harus mengunjungi setiap kota, butuh waktu lama. Sementara misinya dikerjakan dalam waktu yang singkat saja, begitu 3 tahun. Nah, dengan mengembangkan murid-murid yang diberdayakan, diperlengkapi, maka misi Yesus untuk memberitakan Injil itu punya daya jangkau yang lebih luas dan bisa cepat. Nah, lalu kita pun juga melihat contoh dalam cerita Injil itu bagaimana Yesus bukan hanya mengembangkan murid-murid, tapi juga Yesus meluangkan waktu secara apa ya, secara cukup panjang bercakap-cakap. Kita barangkali ingat dalam Yohanes 4 ada cerita Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di tepi sumur Yakub. Sebuah percakapan yang barangkali dihindari oleh guru-guru Yahudi kebanyakan sebab orang Samaria dianggap bukan Yahudi murni, bukan Yahudi tulen, dijauhi begitu ya. Apalagi dia perempuan. Tentu itu menjadi semacam tabu bagi ahli Taurat pada umumnya. Tapi Yesus tidak begitu. Yesus tahu perempuan Samaria ini punya masa lalu yang tidak terlalu baik, tapi justru kesempatan itu menjadi momen yang menarik untuk Yesus pakai waktu bercakap-cakap. Berikanlah aku minum.
karena perempuan itu sedang menimba air di sumur. Dan itu menjadi jalan masuk Yesus untuk menjelaskan bahwa yang perlu dicari oleh perempuan ini adalah sumber kehidupan, yaitu Allah yang hidup. Dan Yesus justru mengajarkan juga bahwa kelak orang akan menyembah Allah bukan lagi terikat pada tempat di Yerusalem atau di tempat yang lain, tapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sehingga perempuan itu kemudian tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut siapa yang harus saya sembah, di mana dia berada, dan bagaimana saya harus bersikap. Dan Yesus justru menjadikan percakapan itu jalan masuk untuk memberitakan Injil kepada komunitas yang lebih luas, yaitu desa orang Samaria, tempat perempuan itu tinggal. Dan perempuan ini menjadi agen pekabaran Injil di desa tempat ia hidup selama ini. Dan Injil diberitakan, banyak orang percaya di sana. Nah, ini contoh bagaimana Yesus meluangkan waktu untuk ngobrol, untuk coaching, untuk mentoring dalam bahasa kita modern ya, supaya orang ini menyadari anugerah Allah, menyadari potensi dalam dirinya, dan kemudian bisa berbagi kepada orang lain. Lalu juga ada cerita yang menarik dari kisah Injil itu ketika seorang murid Yesus bernama Petrus mengalami kegagalan karena dia menyangkal diri Yesus. Apakah Yesus kemudian sebagai seorang guru yang punya ekspektasi besar kepada Petrus lantas mengucilkan Petrus? Karena bagaimanapun Petrus ini kan salah satu dari 3 murid yang cukup dekat ya. Dalam banyak kesempatan Yesus bersama dengan Petrus juga begitu. Petrus gagal dalam eh, mengikuti Yesus, dalam hal memelihara iman, dalam hal mengakui, iya saya adalah pengikut Yesus. Tapi ternyata Yesus tidak membuang Petrus dalam sebuah percakapan pasca kebangkitan. Yesus bercakap-cakap secara khusus dengan Petrus, lalu memberikan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku selama 3 kali? Dan pertanyaan itu juga dibarengi dengan adanya sebuah perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Yesus masih percaya kepada Petrus yang dianggap oleh banyak orang sebagai pribadi yang gagal gitu ya. Jadi bagaimana kegagalan bukanlah penghalang bagi Yesus untuk seseorang itu mengerjakan tugas-tugas mulia dari Allah. Nah, bagaimana kisah-kisah dalam Alkitab ini bisa kita coba aplikasikan dalam konteks lembaga pendidikan BPK Penabur. Saya membayangkan kalau di antara sobat penabur ada yang dipercaya oleh Tuhan sebagai kepala sekolah, maka kepala sekolah betul-betul perlu menyadari siapa saja rekan-rekan sepelayanannya, para guru dalam hal ini, dan apa saja potensi-potensi yang dimiliki oleh para guru ini. Sebab bukan tidak mungkin setiap guru walaupun sudah ada katakanlah mata pelajaran keilmuan yang dia ampu, bukan tidak mungkin ada potensi lain yang dia miliki, entah soft skill tertentu yang dia miliki. Sehingga seorang kepala sekolah perlu meluangkan waktu untuk mau mengenali setiap guru yang ada dan juga memberikan kesempatan ketika ada pelatihan dari yayasan yang diperuntukkan bagi para guru untuk pengembangan diri, maka seorang kepala sekolah yang menghayati pentingnya servant leadership, memberdayakan dan mengembangkan orang lain, perlu memberi kesempatan, mendorong guru-guru ini untuk maju, untuk berkembang. Lalu kalau sobat penabur adalah guru yang banyak berinteraksi dengan murid, entah wali kelas, entah guru ekskur atau guru mata pelajaran, maka panggilan serupa juga perlu dimiliki. Seorang guru bisa meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan beberapa murid untuk kemudian menggali apa sih yang menjadi minat mereka. Apa yang menjadi potensi anak-anak itu? Mungkin ada anak yang suka dengan seni tari, ada anak yang suka dengan matematika, ada anak yang suka dengan olahraga. Nah, seorang guru yang dipanggil untuk turut mengembangkan orang lain perlu juga mendorong anak-anak itu untuk bertekun mengembangkan potensi dirinya. Ya, kalau ada perlombaan-perlombaan terkait dengan seni tari, dengan olahraga, dengan catur, dengan mata pelajaran tertentu, guru-guru itu bisa memberikan informasi, mendorong anak-anak itu untuk ikut serta. Bahkan kalau perlu mengutusnya sebagai perwakilan sekolah dalam aneka perlombaan. Nah, lalu katakanlah ketika pembina OSIS
menjumpai sebuah kenyataan ada satu katakanlah kegiatan sekolah yang ternyata ada katakanlah kegagalan atau kesalahan yang terjadi, maka seorang pembina OSIS yang punya jiwa servant leader, seorang servant leader, dia akan merangkul panitia atau katakanlah pengurus OSIS yang barangkali merasa malu, merasa sedih karena kegagalan terjadi. Pembina OSIS yang baik perlu merangkul mereka, perlu mengajak bicara mereka. Tidak langsung mempersalahkan, tidak lantas memarahi mereka di depan umum. Sebab kita tahu bahwa kegagalan itu sesuatu yang barangkali menimbulkan perasaan-perasaan negatif dalam diri orang-orang yang mengalaminya begitu. Sehingga ketika bantahan, cercaan, kritikan ditujukan secara umum, secara terbuka akan membuat mereka terpuruk. Tapi justru seorang servant leader harusnya merangkul, mendengarkan mereka. Bukan tidak mungkin ada faktor-faktor di luar kendali mereka yang menyebabkan kegagalan. Ya, sehingga sekolah pun juga perlu introspeksi. Oh, ternyata kalau memang ada hal-hal yang perlu dikembangkan, diperbaiki, mereka pun juga bisa mensupport OSIS dengan lebih baik lagi di masa mendatang. Lalu barangkali karena kita berada di lingkungan BPK Penabur, kita pun juga perlu menyapa Bapak Ibu rekan-rekan yang menjadi pengurus penabur. Ini sebuah panggilan mulia untuk melayani Tuhan lewat lembaga pendidikan. Nah, prinsip empowering and developing others pun juga perlu dimiliki oleh pengurus yayasan ini. Dalam hal apa? Dalam hal bahwa keberlangsungan lembaga pendidikan tentu perlu juga dipikirkan. Kita tidak bisa hanya berpuas diri, kita sekolah yang sudah established, kita punya banyak SDM. Betul, ini hal yang perlu kita syukuri, tapi kita pun juga perlu memikirkan jangka panjang. Pada 10 tahun yang akan datang, akan seperti apa sekolah yang kita layani? 20 tahun yang akan datang akan seperti apa? Apakah SDM yang hadir itu sudah merupakan SDM yang mampu menjawab tantangan, baik pada masa kini maupun juga pada masa mendatang? Nah, dengan pemetaan seperti itu, maka pengurus tentu perlu meluangkan waktu. Ini bukan hal yang mudah sebab mereka adalah orang-orang yang voluntary ya, melayani sebagai pengurus. Meluangkan waktu juga untuk mencari tahu dari entah kepala sekolah atau mungkin kalau ada forum bertemu dengan guru di sekolah, bisa juga bercakap-cakap dengan guru. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengenali potensi lebih jauh dari sekolah ataupun juga badan pendidikan yang kita layani. Seorang pengurus yayasan barangkali bisa saja memberikan tugas kepada pejabat struktural di bawahnya untuk tolong dong carikan data mengenai guru-guru yang punya concern di bidang TIK, di bidang olahraga dan sebagainya. Itu sebuah hal yang mungkin. Tapi kita pun juga barangkali menyadari bahwa ada faktor-faktor individu yang kadang-kala hanya sekedar memberikan jawaban-jawaban atau data-data yang menyenangkan pengurus saja. Realnya di lapangan seperti apa barangkali tidak tersampaikan. Nah, ketika seorang pengurus mau turun ke bawah, mau ikut melihat situasi, coba berproses bersama-sama, ngobrol dengan kepala sekolah, dengan pengurus yang lain, kira-kira apa sih yang perlu kita kembangkan lebih lanjut. Nah, dengan begitu pengurus pun juga bisa berkontribusi untuk menyiapkan para pemimpin yang akan datang, yang bisa mengisi fungsi-fungsi struktural baik di kepala sekolah maupun juga di organisasi yayasan. Nah, kiranya dengan contoh-contoh yang seperti ini, setiap sobat penabur dalam berbagai peran yang dimiliki bisa coba menghayati bagaimana tokoh-tokoh Alkitab pun juga berupaya untuk memberdayakan orang-orang lain di sekitarnya, mengembangkan mereka, pun kita sebagai para pelayan di lembaga pendidikan juga bisa mengupayakan upaya memberdayakan dan juga memperlengkapi orang lain demi perkembangan pelayanan kita. Demikian, Pendeta Agus. Terima kasih untuk penjelasan Pendeta Nathanael Setiadi. Sobat Penabur, kita dari penjelasan Pendeta Nathanael Setiadi kita semakin memahami bahwa konsep servant leadership bukan hanya sekedar kita melulu melayani, tetapi dalam proses melayani, apalagi sebagai seorang pemimpin, di situ juga kita mengupayakan untuk memberdayakan dan juga membangun
siapa yang kita layani ini untuk juga nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang berdampak dan juga mempunyai semangat melayani. Nah, Sobat Penabur, jangan lupa untuk mencatat password di akhir video ini untuk mengerjakan kuis pertama kita. Semangat!